Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Kali ini kita bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Ade Sugianto dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, dan beliau ini adalah auditor muda yang pada tim kali ini beliau bertindak sebagai ketua tim. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak sudah tidak asing lagi Bapak Muhsin selaku SPI atau Kepala Satuan Pengawas Internal di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang seputar program dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Dalam hal ini adalah peningkatan kapabilitas SPI pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang di mana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan salah satu pilot project dari 7 perguruan tinggi yang ditunjuk. Nah, ini perlu kita sampaikan terima kasih ini kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kesempatan yang baik ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Pak Ade dan Pak Muhsin tentang program ini. Perlu diketahui juga bahwa Pak Ade ini dan tim sudah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk melaksanakan program awal ini pada hari yang sudah keempat. Jadi ada program selama 1 minggu ya, sudah hari yang keempat. Nah, ini sudah hampir selesai program di awal ini. Nah, ini gimana Pak Ade, kesan dan pesan panjenengan selaku tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam melaksanakan program ini? Monggo silakan. Ya, kalau ditanya kesan ya tentunya senang ya Pak Masun. Untuk tahap ini memang hari keempat Bu, tapi pengenalan tentang IAIN kan bukan yang pertama. Yang pertama. Jadi pas saya mau penugasan itu kebetulan saya yang pertama kali ditanya oleh Pak Irjan itu, pilih dulu mau kemana katanya. Ternyata ya, dan Ponorogo. Iya. Jangan ada web aja. Terima kasih ini. Saya sudah melihat ya dari sebelumnya, kemudian ya, proses selama 4 hari ini ya memang kooperatifnya sangat bagus, khususnya Pak Ketua SPI ini Pak Muhsin. Jadi saya rasa ini satu juga modal juga untuk pemetaan SPI ke depan, penguatan ke depan. Kita sudah banyak diskusi tentunya terkait dengan bagaimana kondisi SPI Pak Muhsin. Saya sangat senang. Kamu kayak ini yang saya pilih juga. Saya bisa menganggap ya ini kita lebih mudah lah bagaimana menetapkannya. Ya, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang ke Pak Muhsin. Ini selaku Kepala SPI dan kemudian ada program peningkatan kapabilitas SPI ini. Ini gimana Pak langkah ke depan atau seperti apa sebenarnya pendapat Pak Muhsin tentang program ini sendiri? Terima kasih. Saya secara pribadi mendapatkan informasi tentang bahwa SPI Ponorogo masuk dalam dulunya 4 ya, tidak 7. Ya, 4 sebagai pilot project ya. Ini penguatan kapabilitas itu justru dari Bu Rektor. Dan saat itu saya sudah langsung bersyukur. Artinya belum tahu apa yang kemudian akan dilakukan, itu sudah langsung bersyukur. Ini bakalan baik SPI kita ini. Dan kemudian betul setelah kemarin mendapatkan penjelasan dari Zoom itu, terus kemudian Pak Irwil sendiri ke Sorawo di IAIN Ponorogo, kemudian tim yang dikendalikan oleh Bu Danis, Bu Mer, kemudian diketuai oleh Pak Ade. Saya kira baru dalam pemetaan ini kita sudah merasakan bahwa ini SPI Ponorogo akan menjadi besar gitu. Itu baru pemetaan. Tidak langsung. Auranya sudah muncul gitu ya. Auranya sudah muncul ya. Auranya sudah muncul. Jadi, ternyata kekurangan kita di sini. Ternyata kita sebenarnya sudah punya modal. Ya, yang bisa dikembangkan itu. Dan oleh karena itu maka kepada Itjen Kemenag RI, saya selaku Kepala SPI di Ponorogo mengucapkan terima kasih. Dan sekaligus juga bersyukur pada Allah SWT. Saya kira itu, Bu. Ya, okay.
Mungkin perlu disampaikan juga ya sekilas sebenarnya tugas dan fungsinya SPI selama ini yang sudah dilaksanakan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo itu seperti apa, Pak? Ya. Begini, sebenarnya secara garis besar itu adalah pengawalan supaya kegiatan khususnya yang terkait dengan penggunaan anggaran di YN Ponorogo ini paling tidak memenuhi 3 unsur utama, yaitu efektif, efisien, dan ekonomis. Ya, tapi terus terang bahwa memang saya sendiri di SPI merasakan seringkali SPI ini mungkin terlalu ketat mungkin, tapi karena memang disemangati oleh bagaimana akuntabilitas itu. Betul. Ya. Ya mungkin justru saya mendapatkan masukan dari Pak Edi. Ini sebenarnya masih bisa, ini jalan tengahnya lah. Salah satu yang saya menjadi senang itu. Iya, betul. Oke. Kembali ke Pak Ade. Untuk program ini, langkah berikutnya bagaimana Pak? Setelah mungkin bisa diceritakan sekarang ini sedang apa yang dilakukan, kemudian langkah berikutnya apa? Ya, baik. Memang di minggu ini kita fokus di pemetaan gitu, ya. Walaupun memang secara umum kita sudah mendapatkan gambaran lah dari 72 universitas PTKN yang ada di Kementerian Agama itu sudah mendapat gambaran. Cuman karena ini yang pilot project tentu harus lebih mendalam. Iya, betul. Jadi kami melakukan diskusi, kemudian kami melihat juga bukti-bukti atau evidence yang tadi Pak Musi sudah menyampaikan kerja SPI sama ini juga sudah kami lihat. Betul. Jadi biar kami tahu nih posisinya sebetulnya di mana. Betul. Ya, alhamdulillah selama pemetaan ini ya kita sudah mendapatkan gambaran. Ya. Maka tadi kita juga sampai sebelum ini kita diskusi kira-kira harus seperti apa nih kira-kira. Karena kita harus juga di satu sisi kita sebagai bagian dari manajemen di PTKN juga di satu sisi memiliki fungsi pengawasan. Jadi bagaimana fungsi pengawasan ini tidak menjadi malah menghambat proses gitu ya. Jadi itu mungkin tadi yang masih perlu kita diskusikan. Nah, setelah pemetaan ini kalau yang kegiatan besar sih ada 2 lagi mungkin. Jadi yang kedua nanti ada kita BIMTEK lah gitu. Bagaimana hal-hal yang sekarang dirasa kurang perlu pengembangan dan itu tadi kita sepakati. Nanti di tahap BIMTEK atau bimbingan itu, pendampingan itu kita melakukan proses bersama lah, kita perbaiki. Kalau yang kurang di sini kita lengkapi. Apakah itu dari sisi pemenuhan standar-standar, gitu ya, pedoman-pedoman, atau mungkin dalam bagaimana penyusunan rencana pengawasan ke depan, mungkin di tahap itu. Kemudian nanti terakhir ada tahap evaluasi, gitu ya, tahap evaluasi. Hasil kita memberikan pendampingan itu sebenarnya ada dampaknya. Iya, betul. Dan kita harapkan tentu pasti ada. Iya. Paling tidak punya bagaimana ke depan mau melaksanakan apa, paling tidak itu bisa kita lakukan. Nah, tapi di sela-sela itu, misal di rencana pendampingan kan di pekan ketiga mungkin nanti setelah ini ya. Nanti setelah ini kami juga di sela-sela itu ada yang namanya hasil di sini kita rapatkan lah, kita diskusikan dengan tim-tim yang lain di 76 PTKN yang lain. Sekaligus juga nanti mungkin ada komitmen bersama. Betul. Pak Irjen nanti di situ juga ada sela-sela itu. Jadi kemudian di tahap terakhir setelah evaluasi tentu mungkin bukan menjadi target jangka pendek ini yang 2 bulan, tapi nanti di menengah itu kita juga ingin melihat bagaimana antar SPI ini melakukan telahasi jawab. Jadi biar telahasi jawab kan fungsinya ada 2. Betul. Yang pertama untuk yang ditelaah dia mendapatkan masukan. Untuk yang menelaah dia mendapatkan gambaran atau pengalaman. Ya kalau itu menjadi praktek yang baik tentu bisa kita ambil. Bukan sebetulnya bukan dalam posisi saling menilai. Tapi nilai itu mungkin hanya sebagai gambaran untuk memicu saja. Sambil belajar lah ya, meningkatkan masing-masing kapasitas. Jadi ke depan sudah dikasih oleh pendampingan oleh Itjen. Nah nanti bisa SPI-nya sendiri bukan antar SPI. Nah inspektorat nanti perannya lebih ke quality assurance-nya. Quality assurance-nya. Jadi sudah melakukan telaah atas jawab, nanti inspektorat melihat hasilnya seperti apa. Jadi lebih ke situ ke depannya. Jadi dan mudah-mudahan dengan upaya ini program Pak Irjen ini ya
ini membawa kebaikan ya. Tujuan akhirnya kan PTKN-nya akuntabel. Iya betul ya. Akuntabel, makanya ya perlu kita kemas betul-betul ya, perlu kita rencanakan dan saya kita seiring sejalan lah ya. Ini biar tentang kendali di inspektorat yang begitu jauh ya, minimal perguruan ya selesai di perguruan tinggi ya betul. Seperti itu mereka. Ya terima kasih. Jadi memang sebenarnya program dari Pak Izen ini yang diuntungkan kami dalam hal ini adalah rektor. Kemudian bisa lebih sejak dini begitu menjalankan semuanya dengan baik, terutama masalah akuntabilitas penggunaan dana lah ya mestinya. Karena bagaimanapun juga kita ini sebagai petugas di lapangan lah ya, maka kemudian harus melakukannya dengan sebaik mungkin, laporannya juga harus tertib dan sebelum kemudian ada auditor dari eksternal, maka kemudian peran SPI saya kira sangat penting di sini. Jadi cukup nanti kalau misalnya ada eksternal ya cukup ke PSPI saja dan memang dari awal sudah SPI ya. Ini kalau terus sudah nganggap penting berarti nanti anggaran untuk SPI. Iya. Wah, kalau itu harus itu. Makanya kemarin saya bilang juga kepada teman-teman auditor memang secara kelembagaan harus ditingkatkan ya karena harus kuat itu tadi. Nah, ini mungkin terakhir ya Pak Muhsin. Apa harapan selaku kepala SPI ya dengan adanya program ini, kemudian harapannya apa Pak? Ya. Terima kasih bahwa dengan program ini tentu SPI berharap bahwa SPI semakin kuat, semakin baik dan kemudian bisa menjalankan tugas yang bisa mewujudkan tujuan dari korporasi ini, tujuan dari lembaga ini itu bisa berhasil secara maksimal. Betul. Ya. Saya kira. Saya kira cita-cita Pak Muhsin ini rayuan dari kepala SPI ini sebenarnya sudah ada di MUK ini sebenarnya. Ini kan miliknya SPI ini ya. Ini dari SPI ini. Di sini tertulis YIN Ponorogo melaju cepat, sukses selamat. Nah ini penting ini, sukses selamat, lebih bermanfaat dan jangan lupa bermartabat. Nah ini luar biasa ini saya kira sudah dituliskan di situ oleh Pak Muhsin selaku kepala SPI dan tentunya kan cita-cita itu yang tadi disampaikan oleh Pak Muhsin selaku kepala SPI sekarang tentunya tidak hanya berhenti sampai di sini tentunya. Nanti akan memberikan inspirasi kepada para kepala SPI berikutnya tentunya begitu regenerasi. Jadi betul, iya tidak hanya berhenti di Pak Muhsin saya kira dan juga tidak berhenti di saya saja gitu ya. Nah, iya. Iya, ini terima kasih nih Pak Ade dan tim yang sudah beberapa hari berada di Ponorogo dan juga secara khusus kita sampaikan terima kasih kepada Pak Irjen atas program yang sangat luar biasa ini. Semoga dengan adanya program ini benar-benar bisa mewujudkan kampus ini yang benar-benar bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dibantu tentunya bersama-sama dengan SPI yang kuat. Itu. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan saya sajikan pada acara podcast Institut Agama Islam Negeri Ponorogo ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ade dan Pak Muhsin. Kita berjumpa kembali pada acara podcast Institut Agama Islam Negeri Ponorogo selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.